Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga. Tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga keajaiban yang nyata. Dan semoga yang sedang beristirahat nyaman istirahatnya ya, dan mendapatkan kebahagiaan. Yang sedang memiliki cita-cita, sedang berdoa, berikhtiar, semoga berhasil. Juga yang sedang dalam perjalanan, semoga lancar perjalanannya, tidak ada gangguan ya. Yang sedang mencari rezeki, semoga mendapatkan rezeki yang banyak. Juga yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Zodiak Aries, gimana kabarnya nih zodiak Aries yang berelemen api? Semoga tetap sehat dan semoga tetap mendapatkan kebaikan ya, tambah kebaikannya. Ada sedikit untuk zodiak Aries tentang hati berdebar. Suka ya hati berdebar-debar tuh. Cuman saya mau ada suatu mengutarakan beberapa kalimat ya, bahwa hakikat yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera dapat dialami secara langsung oleh jiwa, karena jiwa mempunyai penglihatan yang sedalam-dalamnya. Jadi sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera ya, panca indera yang 5 itu bisa ditangkap oleh jiwa, bisa dirasakan oleh jiwa. Ini suatu prinsip ya, menurut saya begitu, menurut pandangan saya, karena memang kenyataannya begitu. Terkadang kita tidak bisa menangkap misalkan pikiran orang lain oleh panca indera, oleh mata tidak bisa, oleh kulit tidak bisa, oleh lidah tidak bisa, oleh hidung tidak bisa, oleh telinga juga tidak bisa. Tetapi kita bisa merasakan ketika dia pengen kopi, salam alien, salam kopi hitam, atau ketika dia pengen makan, atau ketika dia mencintai kita, atau ketika dia misalkan butuh uang, atau ketika dia misalkan sedang rindu kampung halaman, atau ketika dia sedang merindukan anaknya. Kadang kita merasakan ya, sebagaimana ibu itu bisa merasakan secara rasa. Nah itulah maka saya sering mengutarakan bahwa untuk membuktikan besarnya cinta seseorang adalah besarnya firasat tersebut, tajamnya firasat tersebut. Semakin besar cinta seseorang, maka semakin tajam firasatnya. Jadi mudah saja ketika Anda pengen menjadi orang bisa nih, mencintai saja sesama makhluk. Ketika Anda bisa mencintai, berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, maka firasat Anda semakin tajam. Sedikit saja ya. Untuk zodiak Aries tentang hati berdebar. Tentang hati berdebar nih. Jika siang nih, hati kadang kan suka berdebar-debar ya. Ada tuh hati berdebar tuh. Tahu ya hati berdebar, pernah merasakan mungkin. Nah ini mungkin sedikit yang saya kumpulkan dalam sebuah ikhtisar mungkin ya, atau buku kecil. Saya mengumpulkan sengaja dulu tuh kira-kira tahun 2009 kalau tidak salah.
Saya hanya mengumpulkan tetap dari pengetahuan dari nenek moyang ya tentunya. Ini 14 Mei itu, saya 2009. 14 Mei 2009 saya mengumpulkan ini. Mengumpulkan ya kecil-kecilan, senang saya tentang ilmu-ilmu dulu, senang saya kumpulkan. Saya mengumpulkan mantra-mantra, mengumpulkan jimat-jimat ya untuk pengetahuan saja, mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan kuno untuk sekedar pengetahuan, karena ada kebahagiaan yang memang tidak bisa dirasakan, terkadang tidak sekedar materi ya. Ada kebahagiaan yang berupa ilmu pengetahuan, ada yang berupa ilmu, ada yang berupa pengetahuan. Kalau ilmu itu kan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, itu ilmu. Kalau pengetahuan saja kita tahu, nah itu pengetahuan. Kalau sudah terbentuk secara sistematis, itu menjadi suatu ilmu ya, dengan landasan yang kuat, nah, jadi suatu ilmu. Kalau tidak salah begitu ya, kalau tidak salah. Nah ini saya kumpulkan sedikit. Jadi ini mungkin yang biasa dialami. Jadi berdasarkan mungkin hasil uji coba ya, orang tua dulu itu hasil uji coba dan beberapa kali terjadi begitu ya, akhirnya dirumuskan. Nah ini saking rajinnya, hebatnya orang tua dulu tuh, apa-apa yang terjadi mungkin dirumuskan atau ditangkap oleh pikiran, oleh jiwa, kemudian diwariskan mungkin secara turun-temurun ya. Kalau begini nih biasanya begini, jadi ini biasanya begini, walaupun kadang tidak. Kalau begini nih biasanya begini, kan begitu ya. Kalau mendung biasanya hujan, tapi terkadang tidak, kan begitu ya. Kalau mendung terkadang hujan, tapi tidak juga tuh, kan begitu ya. Nah ini jadi menurut kebiasaan, dan ini hasil uji coba mungkin beberapa kali ya. Jadi beberapa kali uji coba, kalau gini nih begini, kalau gini nih begini, kalau gini nih begini. Kalau saya yang mengalami, saya samakan ya dengan yang saya ketik, itu ternyata benar ya, khusus untuk saya. Untuk Anda mungkin bisa berbeda. Khusus untuk saya, ketika saya telah ya merumuskan dikit-dikit begitu ya, walaupun mungkin banyak kesalahan. Nah saya lihat nih, ketika hati berdebar misalkan siang atau pagi ya, jam 6 sampai jam 7 akan diundang makan enak. Ternyata benar tuh, ada yang ngundang makan enak, contoh begitu ya. Itu contoh. Nah ini ya, jadi hati berdebar. Ini termasuknya ilmu firasat ya, ilmu tanda. Jadi tubuh memberi tanda, memberi sinyal begitu, memberi sinyal terkadang ya. Mungkin bisa dipahami ya, logikanya bisa dipahami. Dan memang jika sulit misalkan memahami dengan logika, memang tidak semua logika kita tuh sama. Logika orang dulu, logika sekarang, logika nanti, logika saya, logika A, logika B, logika C, tentu berbeda walaupun sudah ada rumusannya. Ada yang bisa menangkap, ada yang tidak bisa menangkap. Tetapi ini bukan masalah untuk mencari kebenaran yang perlu digarisbawahi, tetapi ini sekedar firasat ya. Termasuk ilmu firasat atau ilmu tanda ya. Ini terserah Anda mau percaya mau tidak. Mungkin ketika benar ya begitulah.
ketika tidak benar, ya begitulah. Begitu ya. Ini sekedar pengetahuan saya berbagi ya. Siang atau pagi jam 6 sampai jam 7 hati berdebar akan diundang makan enak. Jam 7 sampai 8 sampai jam 8 pagi akan mendapat kesusahan. Jam 8 sampai jam 9 akan mendapat berita yang menyenangkan. Jam 9 sampai jam 10 akan mendapat tamu bermaksud baik. Jam 10 sampai jam 11 akan kedatangan sanak famili. Jam 11 sampai jam 12 akan mendapatkan berita gembira. Jam 12 sampai jam 1 siang akan diundang makan-makan enak. Jam 1 sampai jam 2 siang akan mendapat berita gembira. Jam 2 sampai jam 3 siang akan mendapat perbincangan orang. Jam 3 sampai jam 4 akan bertengkar dengan keluarganya. Jam 4 sampai jam 5 akan mendapat berita gembira. Jam 5 sampai jam 6 akan kehilangan sesuatu yang berharga. Nah, itu untuk hati berdebar dari pagi sampai petang hari ya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang. Ketika hati Anda berdebar, tandanya begitu. Dan yang mesti Anda pahami ketika Anda menemukan tanda misalkan kurang baik ya, menemukan tanda yang kurang baik, nah itu untuk mengantisipasi. Misalkan nih seperti jam 5 sampai jam 6 petang hati Anda berdebar. Kata di sini, firasat itu akan kehilangan sesuatu yang berharga. Nah, itu Anda coba antisipasi. Kan tidak rugi ya untuk mengantisipasi, misalkan kita motor digembok misalkan ya. Ketika menurut kita motor itu berharga. Atau ya yang lainnya begitu ya. Tidak salah untuk menjaga harta, menjaga diri, menjaga misalkan pasangan kita atau menjaga diri kita. Sesuatu yang berharga itu banyak. Ini sekedar contoh ya. Jadi ramalan atau ilmu firasat memang itu bisa kita, menurut saya, pandangan saya, sebagai antisipasi. Kemudian sebagai inspirasi pengetahuan. Kemudian sebagai edukasi, pendidikan juga, bahwa ada ini ilmu seperti begini nih. Ada nih ilmu seperti begini nih. Kemudian sebagai motivasi, mendorong kita. Ketika kita misalkan jam 6 sampai jam 7 nih tadi pagi akan diundang makan enak. Nah, kita kan bersyukur. Salah tidak kalau bersyukur? Sebelumnya kita tuh bersyukur, wah akan diundang makan enak nih. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ada yang bakal mengundang makan enak. Mudah-mudahan saja terjadi. Nah begitu, bukan berharap kepada manusia ya, bukan pengen diundang makan enak. Hanya kita memantapkan diri untuk lebih bersyukur. Kan tidak rugi ya, rugi tidak. Kalau rugi ya nggak apa-apa begitu ya. Tetapi kalau menurut saya itu tidak rugi. Mendorong kita lebih baik, lebih bijaksana. Menurut saya, ini pandangan saya, ya tidak rugi ya. Nah, kemudian malam jam 6 sampai jam 7 akan mendapat berita gembira. Nah, kita syukuri dulu, karena syukur itu kan sebelum, sesudah, sebelum, saat, dan sesudah. Itu memang hidup kita mesti diisi dengan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, kan begitu ya. Sebelum berangkat kerja, saat kerja, sesudah kerja, kan lebih nikmat, bisa menerima kehidupan, lebih bisa menerima, tidak banyak mengeluh ya. Nah begitu, jam 7 sampai jam 8 malam ketika berdebar hati akan kedatangan sanak famili. Bersyukur, mudah-mudahan saja yang dirindukan dari sanak famili itu datang. Kan nikmat ya. Sekarang jam 8 sampai jam 9 akan mendapat pertolongan orang. Bersyukur lagi, jam 9 sampai jam 10 malam akan mendapat anugerah kebahagiaan. Bersyukur lagi, jam 10 sampai jam 11 akan dipermalukan orang banyak. Nah, ini kita berantisipasi.
Bagaimana caranya agar kita tuh tidak dipermalukan orang banyak? Tentunya kembali kepada perbuatan diri kita sendiri ya. Ketika kita mengetahui nih jam 10 sampai jam 11, oh kata di sini akan dipermalukan orang banyak. Nah, kita kembali kepada diri, segalanya kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana? Berarti kita mengantisipasi diri kita. Janganlah kita berbuat yang mempermalukan diri sendiri, kan begitu. Nah, itu namanya contoh antisipasi. Mengantisipasi diri sendiri. Mungkin bisa dipahami ya. Jam 11 sampai jam 12 akan mendapat pekerjaan baik. Kita syukuri. Jam 12 sampai jam 1 akan kedatangan sanak famili. Kita syukuri lagi. Jam 1 sampai jam 2 malam akan mendapat berita gembira. Disyukuri lagi. Jam 2 sampai jam 3 akan mendapat berita menyenangkan. Bersyukur lagi. Jam 3 sampai jam 4 akan mendapat musibah atau cobaan. Antisipasi. Tentunya tidak lepas kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dijauhkan dari musibah atau cobaan. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kitanya mesti waspada. Wah, mungkin ini kata ini begini ya, kita mesti mewaspadai diri. Mungkin ketika di jalan kah, ketika di rumah kah. Ketika itu mungkin tetap terjadi, ya memang sudah ketentuannya kan begitu ya. Nah, itu mengantisipasi itu berlaku waspada kan itu perlu ya, perlu. Jadi ini sekedar gambaran, firasat ini kan untuk gambaran. Kemudian tadi jam 3 sampai jam 4 akan mendapat musibah atau cobaan. Jam 4 sampai jam 5 malam akan mendapat keberuntungan. Bersyukur lagi, semoga benar keberuntungan itu datang. Ketika tidak datang ya kita bersabar menerima, kan begitu. Kemudian jam 5 sampai jam 6 pagi akan mendapat rezeki yang halal. Nah, gitu ya. Ini untuk zodiak Aries, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin bisa dipahami prinsipnya dulu. Ketika Anda memahami prinsip, kesananya itu mudah. Prinsip zodiak Anda pahami. Prinsip misalkan ramalan, saya bukan peramal, saya tukang rongsok ya, tukang rongsok. Bukan peramal. Ya, tukang rongsok saja. Orang biasa tukang rongsok. Nah, semoga bermanfaat untuk zodiak Aries. Jadi prinsipnya dulu mesti dipahami, baru kesananya kita bisa menjalani dengan enak dan tidak marah-marah. Kalau benar-benar itu orang yang logis, itu tidak akan marah-marah. Kalau benar-benar orang yang rasional, itu akan lebih bijaksana. Kalau benar-benar orang yang memang pandai, pintar, itu justru tidak marah-marah ya. Karena marah-marah dia akan tahu merusak diri sendiri dan bisa merusak orang lain juga. Semoga sehat selalu untuk zodiak Aries.